Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Husin Wijaya dari kelas 4 PJJA dengan nomor induk mahasiswa 0624401111826. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Master Engineer, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah GIS dan LDD. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kembali materi video YouTube yang telah Ibu Sri Reski kirim pada hari Senin kemarin. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, apa itu GIS? GIS, Geographic Information System, adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki informasi lokasi, koordinat atau geografis. Hubungan geodesi dan GIS yaitu mencakup kajian dan pengukuran yang lebih luas. Tidak hanya sekedar pemetaan dan penentuan posisi, tetapi meliputi penentuan bentuk dan dimensi bumi, baik dengan pengukuran di bumi maupun dengan bantuan satelit. Yang perlu kita ketahui di sini ialah penentuan posisi, karena penentuan posisi ini berupa peta. Posisi ialah koordinat, baik 2 dimensi atau 3 dimensi. Geodetic surveying meliputi penentuan bentuk dan ukuran bumi, medan gravitasi, dan pembuatan jaring kontrol pemetaan. Kemudian dikembangkan ilmu astronomi dan penentuan posisi dengan satelit. Yang perlu kita kutip ialah penentuan satelit atau penginderaan jauh. Maksudnya adalah kita membuat peta tanpa menyentuh tanahnya atau objeknya. Kita bisa lihat dari jauh, tapi kita masih bisa membuat petanya atau bisa memantau kondisi bumi sebenarnya. Jika tidak ada pekerjaan geodesi, kita tidak bisa melihat kondisi bumi yang mana daratan dan yang mana lautan. Luas pulau itu ada angkanya yang harus diukur. Diukur dari teknik pembuatan peta. Ada istilah pembuatan jaring kontrol pemetaan yang dipelajari pada mata kuliah ilmu ukur tanah, yaitu membuat bentuk poligon yang pernah kita pelajari di mata kuliah ilmu ukur tanah pada semester 1 dan 2. Gambar pertama ialah bumi yang dipantau oleh beberapa satelit. Contohnya, satelit penentuan posisi, satelit gaya berat, satelit pemancar untuk menonton televisi. Yang kita bahas di sini ialah satelit penentuan posisi atau GPS, Global Positioning System. Di bumi ini ada sebanyak 24 satelit yang mengorbit selama 24 jam tanpa henti. Ada 6 orbit satelit yang berarti satu orbit berjumlah 4 satelit. Pesawat terbang contohnya di Indonesia, misal dengan rute Palembang-Jakarta, Palembang-Medan, dan Palembang-Jogja. Pesawat terbang dilengkapi dengan GPS. GPS ialah satelit yang mempunyai alat bernama receiver GPS yang terpasang di pesawat, menangkap sinyal satelit GPS. Jadi,
pesawat atau maskapai penerbangan di Indonesia ini terbang menurut jalurnya masing-masing. Artinya, terbang sesuai ketinggian dan posisi yang telah ditentukan. Artinya tidak mungkin mengambil posisi pesawat lain yang dapat mengakibatkan satu jalur dengan jam yang sama oleh dua pesawat dan dapat berakibat fatal jika terjadi hal tersebut. Pembuatan peta dengan cakupan yang luas dilakukan dengan cara scanning di atas pesawat. Kemudian, di mana posisi kapal ini? Pasti kita tidak tahu kan di mana posisinya, karena pada gambar ini kapal ini berada di tengah-tengah laut lepas. Kapal ini berada di lautan yang luas. Tidak ada alamatnya. Di posisi ini kita bisa memanfaatkan teknologi GPS. Bawa GPS, kemudian ukur, cari sinyal satelit sampai mendapat ketelitian yang baik. Biasanya GPS handheld atau GPS navigasi seperti smartphone atau HP, ketelitiannya adalah tidak kurang dari 3 meter. Jadi kita bisa tahu koordinat X, Y, Z-nya berapa. Kemudian bisa dimasukkan ke Google Earth yang bisa dikirimkan ke orang lain, sehingga orang lain dapat mengakses lokasi kita menggunakan Google Earth atau Maps. Seberapa penting posisi? Gambar pertama, jika posisinya tidak benar, tidak mungkin ada jalan di atas tiang serta bukit yang curam seperti pada gambar ini. Kemudian gambar kedua atau sebelah kanan, ini adalah kesalahan koordinat atau kesalahan posisi ketika membangun sebuah jembatan atau jalan layang seperti pada gambar di foto ini. Ini adalah gambar posisi bumi. Bisa kita lihat, ini adalah pusat massa bumi. Ini ada gambar ekuator bumi. Ekuator bumi membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan, di mana garis meridian dan bujurnya diawali dengan 0 derajat, yaitu meridian Greenwich yang letaknya ada di London, Inggris, yang bisa diukur ketika kita berada di berapa derajatnya. Fotogrametri, yaitu pengukuran dan pemetaan dari foto udara, teknik penginderaan jauh dan interpretasi foto. Fotogrametri ini adalah pengukuran untuk membuat peta di bumi menggunakan pesawat udara. Pesawat udara ada dua, yaitu pesawat berawak dan tidak berawak, atau pesawat yang dioperasikan langsung oleh pilot pada pesawat tersebut dan tidak dioperasikan secara langsung oleh pilot tersebut di pesawat. Pekerjaan ini dilakukan pada siang hari karena membutuhkan cahaya matahari untuk objek yang difoto atau yang dibuat petanya. Misal peta jalan, perumahan, atau kampus. Pengukuran ini menghasilkan foto yang bernama foto udara, di mana kameranya dipasang pada pesawat kemudian memfoto bumi. Teknik yang digunakan adalah teknik penginderaan jauh karena tidak menyentuh objeknya. Dari foto yang didapat diolah menggunakan software kemudian menjadi suatu peta. Pekerjaan ini sebaiknya dilakukan di bawah jam 10 pagi, karena jika lebih dari jam 10 pagi
akan berpotensi ada awan yang menutupi hasil gambar. Gambar yang diterima ini minimal atau standarnya 10% berawan. Jika lebih dari itu maka gambarnya tidak dapat dikatakan dengan baik atau diterima. Penginderaan jauh atau remote sensing. Penginderaan jauh atau remote sensing adalah untuk mengetahui luas pulau tanpa mendatangi pulau tersebut. Seperti yang bisa kita lihat dari foto. Ini adalah pengambilan foto dari atas pesawat pada sebuah pulau. Kartografi ialah seni ilmu dan teknologi pembuatan peta dan ikhtisar sajian permukaan bumi fisik. Subjeknya proyeksi peta, desain, reproduksi peta. Pada gambar pertama adalah peta 2 dimensi. Peta garis berarti X dan Y saja. Gambar kedua juga X dan Y, namun sudah berbentuk soft copy. Artinya, kita bisa dengan mudah mengupdate-nya dengan warna-warna yang baik, yang sesuai dengan standar yang kita inginkan. Gambar ketiga adalah peta yang sudah ada ketinggiannya, X, Y, Z-nya. Z di sini adalah elevasi atau ketinggian di atas air laut rata-rata. Perkembangan peta. Perkembangan peta seperti pada gambar sebelah kiri. Kalau dulu peta disimpan dengan cara dilipat-lipat karena masih berbentuk kertas ya, yang mengakibatkan kerusakan. Namun sekarang peta disimpan dengan soft copy pada komputer atau laptop yang bisa diperbanyak dengan cara di copy, bisa diedit, diupdate sesuai perkembangan lokasinya. Dulu buat peta itu tidak mudah, namun sekarang buat peta menggunakan GPS pun sudah bisa, atau penginderaan jauh dan citra satelit. Kemudian engineering surveying mencakup pemetaan topografi skala besar sebagian bagian dasar dari desain rekayasa seperti jalan, jembatan, bangunan gedung, dan lain-lain. Peta adalah suatu bentuk permukaan bumi dalam bidang datar atau 2 dimensi dengan skala dan proyeksi tertentu. Proyeksi peta, ilmu yang mempelajari hubungan antara besaran-besaran di atas permukaan bumi di bidang lengkung dengan besaran di atas peta bidang datar untuk mereduksi distorsi menjadi minimum menggunakan rumus-rumus matematis tertentu. Untuk wilayah di bawah 37 km kali 37 km tidak memperhitungkan efek lengkungan bumi. Namun, jika mengukur lebih besar dari ukuran tersebut, maka memperhatikan efek lengkungan bumi. Model bumi sebagai referensi acuan. Yang pertama model bumi, kedua geoloid, yaitu bumi yang dikosongkan airnya seperti yang terlihat pada gambar. Ya, gersang ya, tidak ada air, hanya berwarna coklat saja. Dan garisnya itu ya seperti itu, seperti pada gambar. Dia tidak lengkung dan tidak juga banyak sudutnya ya, banyak patahannya. Kemudian elipsoid ialah model bumi yang mudah ditulis rumus matematisnya. Kemudian bidang datar atau dipaksa datar,
yang berbentuk petanya. Permasalahan. Yang pertama, penyajian bidang lengkung bentuk permukaan bumi ke bidang datar, peta. Kedua, bidang lengkung didatarkan akan terjadi distorsi, perubahan, atau pergeseran. Kemudian yang ketiga, perubahan distorsi tersebut adalah jarak, sudut, dan luas. Contoh gambar hasil pengukuran. Di sebelah kanan berupa gambar atau citra yang kemudian didigitalisasi seperti pada gambar sebelah kiri. Lalu dibuat kontur seperti gambar di sebelah kiri yang ada garis konturnya. Untuk garis kontur seperti ini dimanfaatkan oleh bagian teknik sipil untuk menentukan galian atau timbunan pada tanah tersebut. Dua gambar ini adalah sama, namun formatnya yang berbeda. Sebelah kanan berbentuk foto dan sebelah kiri sudah berupa peta digital yang ada konturnya. Kemudian generalisasi peta skala besar dan skala kecil. Nah, di sini terdapat 6 foto yang menunjukkan peta yang sama namun dengan skala yang berbeda. Bisa kita lihat pada foto dengan skala 1:10.000, untuk petanya terlihat besar atau lebih jelas ukuran-ukuran jalan dan bangunan-bangunan yang ada pada peta tersebut sangat besar di zoom. Kemudian untuk skala 1:25.000 itu agak diperkecil dari 1:10.000 tadi. Nah, untuk skala 1:50.000 itu lebih kecil lagi, namun lebih banyak objek-objek yang dapat kita lihat, lebih besar cakupannya dari skala sebelumnya. Kemudian skala 1:100.000 lebih banyak lagi yang bisa kita lihat petanya, jalan-jalan di sekitar peta tersebut lebih bisa kita lihat dan bisa kita jadikan sebagai petunjuk arah atau map. Kemudian skala 1:200 dan yang terakhir ini ada skala 1:500.000. Itu tidak bisa kita lihat lagi ya. Mungkin ini peta yang bisa menunjukkan arah atau letak geografis wilayah tersebut. Nah, peta yang baik untuk teknik sipil adalah peta 1:10.000. Mengapa? Karena pada peta 1:10.000 ini kita bisa lebih jelas, lebih detail melihat apa saja yang ada pada lokasi pada peta tersebut. Misal untuk membangun jembatan, bentuk sungainya bagaimana, bentuk bangunan-bangunan yang ada di sekitar sungai itu bagaimana, yang fungsinya untuk kita menentukan posisi di mana jembatan itu lebih baik kita bangun di sebelah mana. Syarat peta ialah seperti yang terdapat pada gambar ini, yaitu judul, kemudian lokasi, kemudian legenda, yaitu upaya dari pembuat peta untuk berkomunikasi atau memberitahu kepada pengguna peta. Di sini terdapat misalnya gunung, di sini terdapat anak sungai, di sini terdapat sungai dan yang lain-lain. Kemudian metadata adalah sumber
dari mana peta ini dibuat. Kemudian absis atau sumbu Y, kemudian ordinan atau sumbu X, kemudian skala peta, dan yang terakhir adalah arah. Nah, di sini ada contoh peta. Bisa kita lihat ini adalah active volcanoes, plate tectonics, and the ring of fire. Ini adalah peta gunung aktif yang ada di dunia ini. Bisa kita lihat di bagian Indonesia. Di Indonesia banyak sekali titik-titik merah, yang artinya titik merah itu adalah gunung-gunung aktif yang berada di wilayah Indonesia. Sekian penjelasan materi dari saya yang dapat saya simpulkan. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kurang lancar dalam penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah GIS dan LIDD ini, yaitu Ibu Dr. Insinyur Sri Reski Artini, Sarjana Teknik, Master Engineer. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.